Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hazirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annamal jannatu 'indat liman ittaqa fahiya mathiluhu wa maswah. Wa'budullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alimi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan dalam melaksanakan ibadah untuk istiqomah. Para ulama memberikan definisi tentang istiqomah ini variatif. Namun yang paling masyhur, istiqomah itu adalah dalam hal akidah, dalam hal keimanan. Bicara tentang iman, seseorang yang istiqomah adalah sampai dengan saat ini dia tetap mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Seseorang yang istiqomah dalam akidah sampai dengan saat ini mengakui di dalam hatinya bahwa dia adalah Abdullah, hambanya Allah. Ketika keyakinan itu tersistematis di dalam dirinya, maka tentu keimanannya ini akan radikal. Artinya keimanan yang radikal itu keimanan yang benar-benar mengakar, bahwa tidak ada satupun yang mampu menggugat keimanan saya. Tidak ada satupun yang menggoyahkan keyakinan saya bahwa Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha gagah perkasa. Tidak ada yang mampu menandinginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan tidak ada komparasi sedikit pun. Karena itu, dalam membangun istiqomah, tentu standar setiap individu muslim ini berbeda. Ada seseorang ketika bicara istiqomah dalam literasi kita barangkali disebut dengan konsisten. Ada orang konsisten ini standarnya ideal, ada standarnya minimal. Standar yang ideal tentu imtitsalu awamirihi wa jinabu nawahi. Seseorang yang istiqomah berusaha untuk menjadi pribadi yang setiap dia tahu ini adalah perintah Allah, dia jalankan tanpa ada tawar-menawar. Ketika dia tahu ini adalah larangan Allah, dia hindari tanpa tawar-menawar. Ketika ini kebaikan, dia laksanakan. Ketika ada peluang untuk menjadi orang hebat, maka dia kejar. Kenapa? Karena dia tahu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang diutus ke muka bumi ini menjadi pemimpin dunia adalah siapa? Manusia. Adalah Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Bahkan anak Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti posisi kita ini adalah upgrade. Posisi kita ini di atas. Posisi kita ini dimuliakan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu dibuat begitu komprehensif, begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sesekali kita mengecilkan diri kita, merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, merasa bahwa kita ini hina, merasa bahwa kita ini calon neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Katakan dari sekarang bahwa saya beriman, saya berhak menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keyakinan itu muncul di dalam dirinya, dia akan melakukan yang utama, dia akan melakukan yang istimewa dalam hal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun
ada kalanya kita menurunkan grade kita dalam hal keistiqomahan. Tapi paling tidak kita harus meyakini bahwa seseorang yang di dalam KTP-nya masih Islam, hadirin sidang Jum'ah, dia adalah saudara kita, dia adalah sahabat kita. Jangan pernah menjustifikasi jelek orang yang seperti itu, tapi tetaplah ajak. Tapi bagi kita yang duduk di sini, lihatlah, kita disaksikan oleh para malaikat. Kita terlihat soleh bukan? Kita terlihat dermawan di sini. Kita terlihat orang baik. Aib kita ditutupi. Lihatlah semua orang memuji kita karena kita pergi ke masjid. Apalagi kita mengambil keutamaan duduk di saf yang paling depan. Tapi ketahuilah, apakah itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang paling baik? Ternyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi lain bagi seseorang yang istiqomah, bagi seseorang yang konsisten dalam menjalankan agamanya. Apa kata Nabi? Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, summastaqim, lalu kamu istiqomah. Bagaimana ketika keimanan saya istiqomah? Maka perhatikan kata Nabi, khairukum anfa'ukum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang dia bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Manusia yang seperti apa yang bermanfaat itu? Ahibba linnasi kama tuhibbu linafsika. Ketika dia mampu peka terhadap orang lain seperti dia ingin diperhatikan oleh orang lain. Dia mampu memperhatikan orang lain seperti halnya orang lain ingin memperhatikannya. Dia cinta kepada orang lain seperti halnya cinta kepada dirinya. Ketika dia mampu memikirkan bukan sekedar anak istrinya, mampu memikirkan hal yang banyak, mampu memikirkan umat, tidak menjadi beban bagi yang lainnya, itulah sebetulnya orang yang istiqomah. Maka kata Nabi, man istagnahu anin nasi ja'ala ginahu fi nafsihi. Barang siapa yang berusaha untuk mandiri, berdikari, tidak menjadi beban orang lain, ja'ala ginahu fi nafsihi. Allah berikan kekayaan di dalam hatinya, Allah berikan kekayaan di dalam dirinya, Allah cukupkan kehidupannya. Maka ini harus menjadi keyakinan. Artinya apa? Seseorang yang istiqomah keimanannya, punten, ketika hadir bulan suci Ramadan, di situ ada perintah puasa, ada juga perintah zakat. Maka harus dijadikan tolok ukur bahwa semua ibadah akan diterima ketika sholatnya tegak. Maka perintah sholat itu adalah aqimus sholah, tegakkan sholat. Wa ataitumuz zakah, keluarkan zakah. Aqimu, kalimatnya aqimu, dasar daripada aqimu itu fi'il madinya adalah qoma, yang artinya berdiri. Istiqomah juga berawal dari kata qoma. Kemudian dimasuki wajan istaf'ala yastaf'ilu, jadi istaqoma yastaqimu istiqomatan. Artinya salat dengan istiqomah ini harus dipadukan. Begitu nyata bahwa seseorang ketika sholat dia menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dia beramal yang lainnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bicara karena Allah, tentu Allah tidak menyuruh kita menjadi beban orang lain. Maka Sayyidina Ali menguatkan batin kita. Jangan sampai kita menjadi peminta-minta. Jangan sampai seumur hidup kita menjadi mustahik zakat. Jangan sampai seumur-umur kita menjadi seorang yang senantiasa diberi. Bukankah teorinya sama? Yadul ulya khairun min yadi supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan lebih ekstrim lagi, Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, fa innahu asirun. Kalau kamu ada di posisi ingin diberi saja, fa innahu asirun, sampai kapanpun kamu akan menjadi tawanan, tidak akan pernah menjadi orang yang hebat. Kenapa? Ketika kamu berpikir orang lain harus membantu kamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu kecewa terhadap kita. Kenapa bisa kecewa? Kita umat Kangjeng Nabi Muhammad begitu mulia, dimuliakan oleh Allah, bahkan dibantunya oleh para malaikat. Seperti dibacakan dalam muqaddimah surat Fussilat ayat 30. Qalu rabbunallah summa istaqamu. Katakanlah Rabbunallah, bahwa Tuhan kami, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa istaqamu, tetapkan di dalam hati kita
Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat. Alla takhafu wala tahzanu, jangan pernah kalian merasa takut, wala tahzanu, jangan pernah bersedih. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, kemudian tidak ada sesuatu yang membuat kita stres, gundah gulana, depresi, sedih, menyesal, tidak ada. Wa absyiru bil jannah, semua apapun yang menimpa kita itu menjadi kabar gembira bagi kita, karena kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak mau sholat? Kita calon surga, kenapa tidak mau sholat? Bicara tentang sholat, ambil sholat yang utama, kenapa tidak di saf yang paling depan? Bicara di saf yang paling depan, kenapa tidak mengambil sholat yang lebih utama di awal waktu? Kenapa tidak berjamaah juga? Ada bicara fadilah Ramadan, ada sholat tarawih. Kenapa sholat tarawih kita lalaikan? Walaupun hanya satu malam. Ketika bicara istiqomah, maka kita tidak akan pernah meninggalkan semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Opportunity is never come twice. Karena tidak mungkin datang dua kali. Bisa saja malam ini kita menghentikan untuk tidak tarawih, padahal malam ini adalah malam ganjil pertama, kesempatan bagi kita untuk membuka peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah kita tidak tertarik dengan Lailatul Qadar? 1000 bulan pahalanya. Ibadahnya Samun Al-Ghazi, yang siangnya beribadah, kemudian malamnya mencari nafkah dan menambah ilmu, mengajar para santrinya, berjuang tidak hentinya, 83 bulan lamanya, 83 tahun atau 1000 bulan lamanya. Kita akan mendapatkan pahala seperti itu bagi yang kebagian Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Sementara prinsip kita taraweh hanya di malam pertama saja, tengahnya bolong, akhir juga hanya pilih-pilih malam ganjil. Bagaimana yang seperti itu disebut istiqomah? Bagaimana yang seperti itu yakin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jangan jadi orang yang epes meer, jangan menjadi orang yang pesimis. Kita ini dimuliakan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat yang menguatkan kita. Apakah kita tidak percaya kalau kita dibantu para malaikat? Apakah kita tidak percaya kalau malaikat ini akan menopang kebutuhan kita? Apa kita tidak percaya bahwa anak istri kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan pernah ragu, innallaha fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Keluarlah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Keluarlah, cari karunia Allah, bantu orang semampu kita, sebisa kita. Jangan ingin yang ngantri diberikan BLT, jangan ngantri ingin dapat gratisan. Jangan intinya kita kritis terhadap pemerintah karena sesuatu itu harus didapatkan sekarang. Marilah menjadi pribadi yang menguatkan diri kita sendiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Maka insya Allah yang seperti itu akan dikuatkan Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya istiqomah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada ceritanya orang yang dermawan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang kaya yang rajin sedekah lalu tiba-tiba miskin. Tidak ada. Kecuali kalau dia sedekahnya bukan karena Allah. Kecuali kalau dia dermawannya bukan karena Allah. Kecuali kalau dia di saf terdepannya bukan karena Allah. Kecuali kalau dia sholatnya bukan karena Allah, sedekahnya, baca Qur'annya bukan karena Allah. Tapi ketika ada istiqomah di dalam hatinya, maka insya Allah tidak akan pernah ada sedikit pun kerugian yang menimpa dirinya. Bahkan ketika musibah datang, ujian datang, dia berkata, "Idza ahabballahu 'abdan qadibtala." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti diujinya. Ya Allah, terima kasih kau ingatkan aku, kau tegur aku, sehingga aku kembali bersujud kepadamu. Selamatkan aku dari hutang-hutangku, ya Allah. Selamatkan aku dari musuh-musuhku, ya Allah. Selamatkan aku dari kesombongan, dari keangkuhan. Maka biarkanlah hati ini mendekat. Hanya kau yang hadir di dalam hatiku. Begitu. Berterima kasih dia ketika diberikan musibah. Artinya Allah benar-benar memperhatikan kita. Kebayang ketika seseorang dibuai dengan pangkat dan jabatannya, dibuai dengan titelnya. Saya sudah profesor, saya sudah kiai, saya seorang pengusaha. Kebayang, padahal itu adalah ujian yang paling berat. Kenapa? Ujian paling berat adalah ketika dia tidak bersyukur akan adanya Allah Subhanahu wa taala, lalu merasa apapun yang dia dapatkan adalah hasil usaha dan jerih payahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ingatlah, Allah yang memberikan itu semua. Maka
man dalladzi yukridullaha qardan hasana. Keluarkan juga untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan masjid, kepentingan madrasah, kepentingan orang-orang anak-anak yang mau mengaji, kepentingan majelis, kepentingan pesantren, kepentingan Al-Qur'an, pengembangan agama dan lain sebagainya. Tetapkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua mendengar nasihat yang baik ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah mengajarkan doa ini di dalam Al-Qur'an. La tuzigh qulubana. Ketika kita mendengar sesuatu yang baik, ya Allah, tetapkanlah di dalam hati ini, jangan digoyahkan lagi. Biarkan aku istiqomah dalam ibadahmu. Jangan mudah dirayu dengan kepentingan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kami tahu dunia itu akan ditinggalkan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada pangkat yang kekal, tidak ada kekayaan yang kekal, tidak ada keluarga yang kekal. Maka tetapkanlah istiqomah di dalam hati kami, biar kami mengakui yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pernah aku sedih, tidak pernah aku khawatir. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Allah. Insya Allah langkah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba yang mampu istiqomah dalam menjaga keimanan kita, dalam menjaga akidah kita, dalam menjaga tauhid kita, dalam menjaga ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja berbagai macam harapan kita ungkapkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Tetapi malulah kita ketika banyak meminta, amal kita masih biasa-biasa saja. Malulah kita ketika doa dipanjatkan begitu keras, tapi kita tidak mau bekerja keras. Malulah kita ketika Allah berikan pilihan kita untuk berikhtiar, tapi kita masih lalai. Maka dalam doa-doa yang dipanjatkan, mintalah yang paling penting untuk dipertahankan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 31, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Allah mengutus para malaikat untuk menjadi pelindung kita semua, untuk menyelesaikan urusan kita. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bahkan memenuhi semua keinginan dan hasrat kita. Tapi dengan satu syarat, berjanji bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada sesuatu yang merisaukanmu. Jika kita berdiri di sini, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirlah kita untuk membantu orang, menolong orang yang barangkali yang hatinya belum bisa hadir ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah bantuan mereka, bukan dengan ceramah, bukan dengan tausiah, tapi dengan materi yang kita miliki, dengan pikiran yang kita miliki, dengan ide gagasan yang kita punya. Maka insya Allah lambat laun mereka akan menerima indahnya beragama, indahnya Islam, indahnya istiqomah. Mereka akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah penerus para nabi, penerus perjuangan para rasul, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat ikdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dini wal ilmi. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ridwanullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.